Bagaimana Imam Syafi'i menyebutkan hadis-hadis sementara 38 tahun ini pengumpulannya 16 tahun hadis-hadis itu. Masya Allah, dari Makassar. Sudah menjadi Malaysia. Sudah menjadi orang Malaysia. Makassarnya pun dari Bugis. Ya, Bugis. Bugis, Masya Tidak Allah. boleh masuk Bugis. Tidak boleh masuk Bugis. Oh iya. Ya, ya. Jadi memang para imam sebelum Imam Bukhari ini, terutama di masa-masa Imam Bukhari dan beberapa fase ke belakang, itu memang ramai-ramainya geliat ilmu di dunia Islam. Ya, penulisan dan kemudian rihla kemana-mana. Itu di abad kedua, ketiga, dan keempat Hijriah itu rame-ramenya. Rame-ramenya. Sehingga ada dua cara yang biasa dilakukan ulama. Ya, alhamdulillah. Untuk ingin menjadi penuntut ilmu yang mendapatkan ilmu banyak. Ada yang dia mencukupkan diri dengan 1, 2, 3 ulama saja. Tapi 3 ulama ini, ulama yang sudah menghimpun banyak. Nah, ada yang tidak puas dengan itu. Dia kena keliling semua dunia. Imam Syafi'i itu termasuk yang pertengahan. Ada Imam Malik. Imam Malik itu tidak pernah keluar dari Madinah. Beliau cukup tinggal di Madinah. Karena di Madinah sudah banyak ulama-ulama besar. Itu kan tempat ketika Rasulullah wafat, tempat Khulafa Rasyidin di awal-awal semua di Madinah. Lalu baru masa pertengahan Khalifah Ali pindah ke Kufah. Ya. Jadi beliau merasa sudah hidup di gudangnya ilmu. Seandainya pun tidak perlu keluar ke Irak, tidak perlu keluar ke Syam, tidak perlu keluar ke Yaman, ya. Sini mana barat? Barat sana deh. Tak ada yang tahu. Jadi Madinah itu di tengah-tengah, ya. Kalau ke selatan ada Mekah dan Yaman, kalau ke utara ada Syam, ke timur ada Irak, ada Basrah, ada Kufah. Di situ juga banyak sahabat. Tapi yang tinggal di Madinah saja, di situ ada dulu Khulafa Rasyidun, ya. Kemudian ada Zaid bin Thabit, ada Aisyah, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Ibnu Umar, ada Anas bin Malik sebelum pindah ke Basrah. Itu memang tempat ilmu, gudangnya ilmu. Lalu Mekah. Mekah ini tempat orang berhaji. Banyaklah ulama yang juga datang ke sana. Pada musim haji saja atau juga di luar musim haji. Nah, Imam Malik merasa sudah cukup di Madinah, tapi tentu ada beberapa hal yang beliau tak dapat ilmunya. Oleh sebab itu, manakala kitab Muwatta bukunya Imam Malik ingin dijadikan undang-undang oleh khalifah, ada yang kata itu Mahdi, ada yang kata itu Harun ar-Rasyid, beliau kata tak. Sahabat sudah berpencar. Mungkin ada ilmu yang tak sampai ke Malik. Nah, maka beliau larang untuk dijadikan undang-undang. Biarkan semuanya dikumpulkan dulu atau di masing-masing beristihad. Imam Malik ini boleh dikata pewaris ilmu Madinah. Lalu di Mekah ada Imam Sufyan bin Uyainah. Ya. Imam Sufyan bin Uyainah juga pernah bertemu dengan Imam Malik dan beliau bisa dikata pewaris ilmu Mekah. Beliau adalah murid daripada para tabi'in Mekah saat itu, yang merupakan murid-murid dari Ibnu Abbas dan sahabat lain yang ada di Mekah. Nah, Imam Syafi'i cukup berguru kepada Ibnu Uyainah selama beberapa tahun, menguasai ilmu Ibnu Uyainah, kemudian berpindah ke Madinah berguru kepada Imam Malik bin Anas. Lalu beliau tambah lagi ilmunya orang Irak. Tapi beliau saat itu sudah dewasa, sudah bukan lagi santri yang belajar, tapi bahkan sudah berdiskusi dan berdebat, tapi menyerap juga beberapa ilmu. Lalu ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kata, kalian lebih tahu tentang hadis daripada aku. Sebab kalian ini, Imam Ahmad ini jenis yang kedua. Tidak cukup berpuas hanya dengan 1, 2 tokoh, tapi beliau keliling dunia. Maka kata Imam Syafi'i, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Kalau ada hadis yang sahih, beritahulah kepada aku. Tak peduli dia adalah hadis Kufah, hadis Basrah, hadis Syam, hadis Yaman. Ya. Kalau hadis Mekah, Madinah saya sudah tahu. Tapi tak peduli dia hadis yang lain di tempat yang aku belum kuasai semua, beritahu kepada aku. Jadi Imam Syafi'i pertama menguasai banyak ilmu sebab beliau berguru dengan ulama Mekah dan Madinah yang paling top, yang juga sudah menguasai ilmu di kedua kota ini. Lalu beliau tambah lagi dengan beberapa ilmu di Irak, dan beliau bertemu dengan semisal Imam Ahmad bin Hanbal, seorang peneliti hadis yang boleh bagi beliau informasi kalau ada yang kurang. Oleh karena itu beliau termasuk orang yang menguasai banyak ilmu.
Ya, walaupun tidak ada manusia yang menguasai seluruh sunnah Rasulullah SAW secara lengkap satu orang. Ini kena dihimpun dari semua apa? Semua ulama seperti kata Imam Syafi'i sendiri. Lalu Imam Bukhari ini murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang keliling dunia 2 kali. 16 tahun yang Ustaz sebut itu bukan masa belajar, itu masa menulis buku. Nah, beliau belajarnya sudah sejak usia 14 tahun. Ya, setelah belajar lama sampai puluhan tahun, ya, 48 tahunan atau lebih, baru kemudian beliau menulis buku itu. Menulisnya selama apa? 16 tahun, nantinya disyarah oleh Ibnu Hajar juga perlu waktu 16 tahun sampai hatam syarahnya. Nah ini, jadi memang masa itu masa yang sangat sangat getol kalau kata orang Indonesia, sangat semangat orang para ulama khususnya menuntut ilmu.